Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para sahabat pencari berita? Bertemu kembali bersama kami, channel Ini Berita. Channel ini berisi tentang berita politik, agama, budaya dan kehidupan sehari-hari, serta berita selebritis baik yang datang dari mancanegara maupun dari dalam negeri. Jangan lupa untuk selalu menekan tombol subscribe serta like dan di-share video kami agar channel kami dapat berkembang dan kami dapat selalu memberikan informasi terkini untuk Anda. Untuk berita kali ini kami akan menyajikan tentang hilangnya madrasah di draft rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional tahun 2022. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek tengah merancang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. RUU Sisdiknas bakal mengintegrasikan 3 undang-undang, yakni Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Guru dan Dosen, serta Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Menanggapi hal tersebut, Ketua Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara Arifin Junaidi mengatakan, alih-alih memperkuat integrasi sekolah dengan madrasah, draft rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menghapus penyebutan nama madrasah. Padahal menurut dia, madrasah merupakan bagian penting dalam pendidikan nasional. Dilansir dari laman berita Republika, Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara Arifin Junaidi mengatakan, madrasah merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan nasional. Akan tetapi, peranan madrasah selama ini sering terabaikan. Arifin mengatakan, Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 sebenarnya sudah memperkuat peranan madrasah dalam satu tarikan nafas dengan sekolah. Masih mengutip dari laman berita Republika, Sekretaris Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah Alfa Amir Rahman mengatakan, tujuan pendidikan nasional di dalam naskah akademik diredusir menjadi profil pelajar Pancasila. Dia menilai ada kecenderungan sekedar melanggengkan program temporer Kemendikbudristek. Alfa juga mengatakan, undang-undang yang terkait dengan pendidikan bukan hanya Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Pendidikan Tinggi, serta Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Seluruhnya ada 23 undang-undang yang harus diintegrasikan karena saling terkait satu sama lain. Jika semua itu dipilah dan diintegrasikan, maka undang-undang yang baru nanti malah akan menimbulkan kompleksitas perundangan yang tidak diinginkan. Alfa mengatakan, misalnya Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, Undang-Undang Pesantren, Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Di samping itu, pemerhati pendidikan Doni Kusuma menyoroti rancangan Undang-Undang Sisdiknas menunjukkan pemerintah memberikan perlakuan berbeda pada penyelenggara pendidikan swasta. Dalam rancangan Undang-Undang Sisdiknas, dia mengatakan peranan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan atau sekolah swasta hanya mendapatkan porsi yang teramat sedikit. Dengan dihilangkannya kata madrasah dalam rancangan undang-undang tersebut merupakan suatu kemunduran yang luar biasa. Setelah
sekolah dan madrasah diintegrasikan dan tidak dikotomi lagi melalui Undang-Undang 20/2023. Undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang pokok pendidikan tidak ada kata madrasah. Jadi sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas diundangkan, undang-undang yang ada mendiskriminasikan madrasah. Sementara itu, rancangan Undang-Undang Sisdiknas 2022 terdiri dari 19 bab, 155 pasal, jauh lebih panjang dibandingkan dengan 3 undang-undang sebelumnya. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 terdiri atas 17 bab, 30 pasal. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 terdiri dari 20 bab, 59 pasal. Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terdiri atas 22 bab dan 77 pasal. Dalam rancangan Undang-Undang Sisdiknas 2022 tidak terdapat pasal yang menyebutkan tentang madrasah. Tidak adanya ketentuan tentang madrasah dapat menimbulkan masalah pendidikan yang amat serius. Sementara itu, mengutip dari laman berita demokrasi.co.id, aktivis kemanusiaan sekaligus CEO dan founder PT Awak Media Indonesia, AMI Group, Azam Mujahid Izul Haq, pertanyakan soal draft rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menghapus penyebutan madrasah. Azam menyebutkan banyak tokoh yang merupakan alumni dari madrasah, mulai dari Jenderal Sudirman hingga Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin. Apa yang salah dengan madrasah? Bukankah para pahlawan nasional pendiri bangsa, bahkan para pejabat negara ini, mulai dari Jenderal Sudirman hingga Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024, Kiai Haji Ma'ruf Amin juga adalah alumni madrasah, tulis Azam Izul Haq di akun Twitternya. Untuk sekedar mengingatkan kembali, secara historis, lembaga pendidikan madrasah mulai eksis dalam dunia pendidikan Islam pada abad ke-11 hingga 12 Masehi atau tahun 5 Hijriah. Pada masa dinasti Bani Seljuk, Nizam al-Mulk, Wazir Bani Seljuk, mendirikan Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Di Indonesia, lembaga pendidikan madrasah mulai berkembang pada awal abad ke-20. Seiring berdirinya organisasi dan pergerakan Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain-lain. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Madrasah Qismul Arqa di Yogyakarta pada 1918 sebagai cikal bakal Madrasah Mu'alimin atau Mu'alimat Muhammadiyah. Sistem pendidikan madrasah dikembangkan sebagai solusi ketika pemerintah Belanda menolak dimasukkan pendidikan agama di sekolah Belanda dan tidak adanya kajian ilmu modern di pesantren. Madrasah merupakan lembaga pendidikan yang sangat besar. Menurut data pokok pendidikan Mei 2021, terdapat sekitar 276,076 satuan pendidikan sekolah atau madrasah. Terdapat 2.222 atau 80,47% sekolah dan 53,9%
929 atau 19,53% madrasah. Itulah informasi untuk kali ini. Jangan lupa untuk selalu menekan tombol subscribe agar channel kami terus berkembang dan kami selalu memberikan informasi terkini untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.